dua. Allah. Ya. Pada hari ini pertemuan yang keempat kita akan mempelajari tentang pembinaan Nabi Muhammad SAW sama Dina, yaitu dalam bidang pertahanan. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ya, kita main tepung dulu ya, supaya kalian lebih semangat. Begini. Ya, tepuk semangat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa? Oke. Ya. Yang lainnya? Sakit. Ya. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh sehingga bisa belajar lagi seperti biasanya ya. Yang sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan. Ketuanya pimpin untuk berdoa sebelum belajar. Siap, berdoa dimulai. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu dalam bidang pertahanan ya. Pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang pembinaan Nabi Muhammad dalam bidang pertahanan ya. Seperti waktu pertemuan pertama, kedua dan ketiga kita telah mempelajari tentang satu, membina dalam bidang agama. Yang kedua, bidang sosial masyarakat. Bidang sosial masyarakat. Yang ketiga, Bidang ekonomi. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang bidang pertahanan. Silakan rapikan dulu ya tempat duduk kalian dengan nyaman ya. Nanti ibu akan memberikan materi melalui video yang akan kalian saksikan nanti ya. Sebelum kita ke kegiatan inti, kalian bacakan dulu ayat Al-Quran dan hadis seperti biasa ya. Untuk siswa laki-laki silakan baca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Oke, baiklah. Sekarang untuk siswi perempuan, bacakan hadisnya. Baik, terima kasih Rara. Ya, artinya adalah yang pernah Rara bacakan barusan, hadis barusan adalah dari Abu Musa, ia berkata bahwa ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ia berkata, ada seorang yang berperang atau berjihad untuk membela sukunya, tanah airnya. Ada pula yang berperang supaya disebut pemberani atau pahlawan. Ada pula yang berperang dalam rangka ria atau cari pujian. Lalu manakah yang disebut jihad di jalan Allah? Rasulullah kemudian bersabda, siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu mulia tinggi, itulah yang disebut jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, untuk mencapai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian harus bisa menganalisis dakwah dan upaya Rasulullah dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim di Madinah sebagai inspirasi dalam menerapkan sikap toleransi dan perdamaian di masa kini. Dan tantangan era digital, menganalisis peristiwa-peristiwa pada masa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW sebagai pembelajaran dalam kehidupan di masa kini. Oke, sekarang masuk kegiatan inti ya. Kalian bagi kelompok dulu. Ya, bagi kelompok dulu. Silakan rapikan kursinya sama mejanya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ayo, bagi dulu. Kemudian dirapikan. Baiklah anak-anak, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran ya tentang materi-materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina kota Madinah dalam bidang pertahanan. Sekarang ibu akan memberikan dulu pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kalian ketahui tentang kota Madinah? Ibu kota Arab Saudi, kota Ya. yang paling suci kedua setelah Mekah. Ibu kota Arab Saudi, kota yang Paling paling suci kedua setelah Mekah. Bagus ya. Pertama, dua. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba jelaskan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, kelompok 3. Berbeda-beda tetapi satu tujuan, boleh. Terima kasih. Bendera, ya kan kita selalu memperingati tiap hari Senin kita selalu merayakan upacara bendera, yang menaikkan bendera. Itu karena kita menghargai para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita Republik Indonesia. Nah, oke, baiklah untuk sekarang kalian saksikan dulu PPT yang akan ibu tampilkan. Ya, coba itu bisa terlihat nggak ke sini? Ya, saksikan dulu ya. Tentang pembinaan masyarakat Madinah di bidang pertahanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya?
Berjumpa lagi dengan saya Akoja. Kali ini saya akan melanjutkan materi sejarah budaya Islam bab 1 tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah bisa bertahan. Sebelum itu kita telah bercoba membahas bersama tentang bidang agama, bidang sosial maupun bidang ekonomi. Kali ini kita akan membahas pembinaan bidang pertahanan. Sebelum itu, Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ya. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan ya. Dan kelompok yang lain kasih pertanyaan ya kepada temannya yang sedang presentasi di depan. Silakan kelompok 1 dulu. Ayo, maju ke depan kelompok 1. Ayo, kelompok 1 maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah, pembinaan bidang pertahanan. Ya, silakan. Silakan kalian temannya kasih pertanyaan kepada kelompok 1 yang sedang berdebat. Silakan. Abu Jahal. Bu? Ya, ya, betul kan Abu Jahal? Tokoh yang meninggal pada perang apa? Perang Badar itu Abu. Oke, terima kasih Bunga. Kemudian silakan. Yang kelompok ini bertanya. Kapan terjadinya perang Badar? Kapan terjadinya perang Badar? 2 Hijriah 624 Masehi. 2 Hijriah 24 Masehi. Betul. Ya, kelompok ini ada lagi pertanyaan. Kapan terjadi perang Uhud? Kapan terjadi perang Uhud? 3 Hijriah 625 Masehi. 3 Hijriah 625 Masehi. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, alhamdulillah tadi kalian sudah mempresentasikan ke depan ya tentang pembelajaran apa tadi? Upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Dari mulai pertemuan 1, 2, dan 3 dan 4 berarti bab 1 sudah selesai ya sampai sini. Jadi apa yang dapat kita simpulkan yaitu perkembangan Islam di Madinah sangatlah pesat ya. Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah baik di bidang agama, di bidang sosial maupun ekonomi ya sudah berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir dan batin. Rasulullah SAW juga membangun pemerintahan ya. Jadi tidak hanya agama saja tetapi pemerintahan juga ya. Peristiwa apa saja tadi yang telah terjadi di bidang pertahanan? Ada peristiwa yang penting apa saja? Satu, ada perang Badar. Yang kedua, perang Uhud. Yang ketiga, perang Badar. Apa yang dapat kita pelajari dari pertemuan kali ini? Ya, apa? Membuat
Kemudian apa saja yang dapat kita ambil hikmah dari kebahagiaan dia. Jadi kita itu harus cinta dan damai. Karena upaya Nabi Muhammad SAW dalam membela masyarakat Madinah di bidang pertahanan yaitu sebagai teladan pribadi yang cinta dan damai. Kita mencontoh teladan Nabi ya, cinta damai. Kita pun harus cinta dan damai. Dengan teman harus saling rukun. Dengan tetangga harus saling rukun dan berdamai. Tidak boleh ada permusuhan ya. Apalagi zaman sekarang zamannya banyak anak-anak yang apa itu yang suka tawuran ya. Jangan kalian mencontoh seperti itu. Tapi contohnya Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu berdamai ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian perhatikan bukunya, kemudian berdoa